Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Aini Yusra Usfiadi dengan NIM 2414010018. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video di mana pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas video tafsir Tarbawi. Seperti apa videonya? Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Fa'akhazatkumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wat dharra'i la'allahum yadarra'un. Shadaqallahul azim. Artinya, para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata, sungguh, jika kamu mengikuti Syuaib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Maka gempa yang dahsyat akan menimpa mereka, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang merugi. Ketika Syuaib yakin akan azab yang akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku berkata, aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir? Kami tidak mengutus seseorang nabi pun di suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya sebuah kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 90-94 mengisahkan tentang akhir perjuangan Nabi Syuaib
alaihi salam melawan pembangkangan kaumnya, yaitu penduduk Madian. Di mana asbabun nuzulnya secara umum ayat-ayat mengenai kisah para nabi dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu bersifat makiyah atau diturunkan di Mekah. Tidak ada riwayat khusus yang menyebutkan bahwa peristiwa tunggal atau sabab al-khas yang memicu turunnya ayat-ayat ini. Namun, secara kontekstual, ayat ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa penolakan yang beliau alami dari kaum Quraisy juga dialami oleh rasul-rasul terdahulu, di mana peringatan bagi kaum musyrik memberi peringatan keras bahwa mereka yang mendustakan rasul akan berakhir dalam kebinasaan sebagaimana nasib dari kaum Madian. Bagaimana ringkasan isi ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 ini, di mana kaum Madian yang kafir itu mengancam pengikut Nabi Syuaib bahwa mereka akan merugi jika beriman. Pada ayat 91 terjadilah gempa yang dahsyat menimpa mereka hingga mereka mati berkelimpangan di rumah mereka sendiri. Adapun ayat 92 itu menegaskan bahwa yang menustakan Nabi Syuaib seolah-olah tidak pernah ditinggal di sana. Justru merekalah yang benar-benar merugi. Adapun pada ayat 93 yaitu kesedihan dan sikap berpaling Nabi Syuaib dari kaumnya setelah mereka menolak kebenaran. Adapun dalam ayat 94 yaitu ketetapan Allah atau sunatullah bahwa setiap negeri yang mendustakan Nabi akan diuji dengan kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk memohon kepadanya. Adapun poin pendidikan dan pelajaran moral atas keteguhan tauhid dan keadilan ekonomi dalam ayat ini, yaitu kisah Nabi Syuaib sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam timbangan dan juga perdagangan atau keadilan sosial ekonomi sebagai wujud nyata dari iman kepada Allah, bahwa bahayanya kesombongan dari intelektual seperti penolakan pemuka kaum Madian. Dalam ayat 90 menyatakan bahwa kesombongan dan keterikatan dari tradisi nenek moyang itu seringkali membutakan manusia, sehingga hukum sebab akibat atau sunatullah, yaitu kesuksesan atau kehancuran suatu bangsa, berkaitan erat dengan perilaku moral dan keimanan penduduknya, di mana penolakan terhadap nilai kebenaran akan membawa kehancuran sosial atau bencana alam. Ujian sebagai pengingat, yaitu kesempitan dan kesusahan. Ayat 94 ini bukan sekedar hukuman, melainkan sarana pendidikan bagi Allah agar manusia kembali rendah hati dan juga menyadari akan kelemahan mereka di hadapan Sang Pencipta. Kemudian tanggung jawab pribadi, yaitu kesudahan buruk atau merugi hanya akan menimpa mereka yang memilih untuk sesat, bukan mereka yang mengikuti petunjuk. Adapun ringkasan makna dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 ini, di mana ayat ini menceritakan titik akhir perjuangan dari Nabi Syuaib dalam menghadapi pembangkangan dari penduduk Madian. Di mana asbabun nuzulnya pada ayat ini termasuk golongan makiyah. Meskipun tidak dipicu oleh satu kejadian spesifik di masa itu, penurunannya memiliki tujuan yang strategis. Di antaranya, yang pertama, penguat hati Nabi Muhammad SAW, memberikan pesan bahwa penolakan kaum Quraisy itu merupakan pola lama yang sudah dihadapi Rasulullah sebelumnya. Kemudian kedua, peringatan keras menjadi cermin bagi kaum musyrik bahwa penentangan terhadap utusan Allah itu berujung pada kehancuran mutlak, berkaca pada nasib tragis kaum Madian. Adapun intisari dari peristiwa Al-Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94 ini, yaitu berisi tentang ancaman kaum kafir. Para pemuka Madian mencoba menghasut masyarakat agar tidak mengikuti Nabi Syuaib dengan narasi bahwa beriman hanya akan membawa kerugian. Maka azab yang mematikan mereka. Akibat dari kesombongan tersebut, terjadilah gempa dahsyat yang menghancurkan mereka secara seketika. Mereka yang tadinya merasa kuat, berkuasa, seolah-olah mereka lenyap tanpa bekas. Justru merekalah yang merugi, bukan pengikut Nabi Syuaib. Yang ketiga tentang ayat 93, yaitu berisi bagaimana sikap dari Nabi Syuaib.
di mana Nabi Syuaib merasa sedih dan akhirnya berpaling dari kaumnya. Beliau menyadari bahwa peringatan telah disampaikan sepenuhnya, namun mereka tetap memilih kepada jalan kekufuran. Dalam ayat 94, Allah menegaskan polanya. Setiap bangsa yang mendustakan kebenaran akan diuji dengan kesulitan dan penderitaan, agar mereka sadar bahwa rendah hati dan kembali memohon kepadanya. Adapun pesan moral dan edukasi yang dapat kita tarik dari ayat ini yaitu integritas ekonomi. Dakwah Nabi Syuaib mengajarkan bahwa iman harus selaras dengan kejujuran. Ketidakadilan ekonomi adalah akar dari kerusakan sosial. Tentang bagaimana bahayanya takabur, kesombongan dan fanatisme itu dapat membutakan. Sebagaimana dari tradisi lama seringkali menjadi penghalang besar manusia dalam menerima kebenaran. Kemudian moralitas suatu bangsa, yaitu keruntuhan suatu peradaban itu sangat bergantung pada perilaku moral dan spiritual penduduknya. Kemudian fungsi ujian, yaitu kesulitan hidup, bukanlah sekedar beban, melainkan instrumen Tuhan untuk mendidik manusia agar tidak lupa diri dan juga menyadari akan keterbatasannya. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.